Halo, selamat datang kembali pada kelas prakarya. Hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu bab pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Sambil kalian menyiapkan buku dan juga alat tulis, jika nanti dalam penjelasan ada yang penting silahkan dicatat. Kita langsung masuk ke materinya ya. Di sini ibu memiliki 3 buah gambar dari olahan pangan. Yang pertama itu gambar ikan goreng, yang kedua ada gambar sate, yang ketiga adalah gambar opor. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah bahan dasar dari pengolahan masakan berikut? Untuk gambar pertama kita bisa lihat di situ jelas bahan dasarnya adalah ikan. Jenis yang digunakan sini adalah ikan bandeng. Kemudian untuk gambar yang kedua itu dia menggunakan daging kambing sebagai bahan dasarnya. Untuk opor jelas itu menggunakan daging ayam. Nah, dari 3 bahan dasar ini ada 1 bahan dasar yang berasal dari perikanan, sedangkan 2 lainnya berasal dari peternakan. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas pada bab ini. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian ikan. Ikan itu adalah anggota vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang, poikilotermik atau dia berdarah dingin, yang hidup di air dan bernafas dengan menggunakan insang. Jadi dia alat nafasnya adalah insang dan hidup di air. Sedangkan untuk daging sendiri itu adalah bagian lunak di tubuh hewan yang terbungkus kulit. Jadi di atasnya itu ada kulitnya atau terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi bahan olahan pangan. Jadi daging itu melekat pada tulang dan terbungkus dengan kulit. Nah, daging berdasarkan warnanya bisa dibagi menjadi daging berwarna merah dan daging berwarna putih. Untuk jenis ikan itu bisa dibagi berdasarkan ekologi atau tempat hidupnya. Berdasarkan ekologi, ikan dibagi menjadi yang pertama ada ikan perairan tawar, yang kedua ada ikan perairan payau, dan yang ketiga ada ikan perairan laut. Di sini untuk ikan perairan tawar contohnya ada lele. Ikan lele itu seperti pada gambar, pasti kalian juga sudah tidak asing. Jadi dia ikan yang ciri khasnya memiliki kumis. Kemudian contoh yang berikutnya ada ikan mas seperti pada gambar, bisa kalian lihat. Untuk ciri-cirinya di buku juga ada. Kemudian ikan bawal itu ciri-ciri ikan bawal yang paling menonjol adalah warna kuning kemerahan pada bagian tubuh bawahnya. Kemudian ada ikan perairan payau atau ikan yang hidup di air payau. Air payau itu adalah air yang campuran antara air laut atau air asin dengan air tawar. Yang pertama itu contohnya ada ikan bandeng dengan gambar seperti pada di samping kanan. Kalian bisa lihat warnanya itu keperakan. Kemudian ikan kakap lebih mirip seperti ikan mas, cuma dia lebih pipih dan panjang. Selanjutnya ada ikan perairan laut. Nah, ikan perairan laut di sini contohnya ada ikan tuna, bisa kalian lihat juga di gambar sebelahnya. Kemudian ada ikan tenggiri dengan ciri khas warna belang-belang pada tubuh bagian sampingnya. Kalau kalian amati di gambar sini ada seperti garis-garis. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian yang ketiga ada ikan kembung. Ikan kembung seperti pada gambar,
Untuk ciri-cirinya yang paling menonjol adalah pada punggungnya satu totol hitam dekat sirip dada. Bisa kalian cari nanti ya. Nah, di sini ibu punya tabel kandungan gizi dari beberapa jenis ikan. Kalau kita perhatikan di tabel ada lingkaran merah dan juga lingkaran hijau. Lingkaran merah itu menandakan yang tertinggi. Jadi misalnya contoh nih, untuk baris protein di situ yang tertinggi adalah 24. 24 dipegang oleh ikan tuna. Jadi ikan tuna memiliki protein yang tertinggi di antara ikan yang ada di sini. Kemudian untuk ikan mas itu dia lemak dan kolesterolnya paling tinggi. Sedangkan yang lemaknya terendah adalah ikan bawal 0,7. Untuk ikan perairan laut berikutnya itu ada udang. Nah, di sini udang digolongkan menjadi ikan ya. Udang itu hidupnya tidak hanya di laut, sebenarnya dia juga hidup di air tawar dan juga bisa hidup di air payau, tergantung jenisnya. Di sini ada jenis udang jerbung. Nah, jadi untuk ciri-cirinya kalian bisa mencari di buku. Ibu hanya menunjukkan gambarnya saja di sini. Kemudian ada udang flower yang ciri-cirinya itu sangat jelas karena coraknya seperti bunga. Kemudian ada udang windu. Dan di sini ada beberapa jenis udang lain. Udang galah, yaitu udang yang kaki depannya cukup panjang. Kemudian udang dogol. Ada udang kucing, udang rebon yang biasa dipakai untuk membuat terasi, dan juga udang barong atau lobster. Kalian bisa amati gambarnya. Selanjutnya ada cumi-cumi. Nah, cumi-cumi di sini pasti kalian juga sudah tidak asing dengan kata cumi-cumi. Mungkin beberapa dari kalian juga suka makan cumi-cumi. Nah, di sini cumi yang pertama itu ada cumi karang atau cumi kadut, yaitu hidupnya di sekitar karang, makanya dinamakan cumi karang. Kemudian ada cumi sotong, yaitu ukurannya cukup besar dibandingkan cumi yang lainnya. Dan juga cumi belakutak. Kalau cumi belakutak ini ciri utamanya jelas warna dan bentuknya lebih beda daripada yang lain. Itu kalian bisa lihat di bagian ujungnya, dia itu bentuknya bundar, sedangkan yang lain itu bentuknya kerucut gitu ya. Nah, gitu belakangnya. Nah, berikutnya kita akan membahas daging. Nah, daging di sini yang pertama ada daging ayam. Daging ayam sendiri bisa dibagi menjadi daging ayam kampung dan juga daging ayam broiler atau leghorn. Untuk daging ayam kampung itu pasti kalian juga udah nggak asing. Jadi ayam kampung itu ayam yang dipelihara oleh penduduk, biasanya dibiarkan lepas. Dia itu jelas dagingnya lebih kenyal dibandingkan daging ayam ras. Kemudian kandungan nutrisinya lebih tinggi, lebih rendah lemak. Proteinnya juga lebih tinggi. Rasanya lebih gurih. Berikutnya ada ayam broiler atau leghorn. Ini ayam yang biasa kalian makan, yang dagingnya banyak. Untuk ayam ini dia biasanya dipelihara di dalam kandang yang ukurannya cukup besar. Kemudian produktivitasnya tinggi. Jadi hanya 5-6 minggu itu sudah dapat dipanen. Kemudian kandungan lemaknya lebih tinggi dibandingkan ayam kampung. Yang berikutnya ibu punya daging sapi. Nah, daging sapi seperti pada gambar di samping sebelah sini, dia itu dagingnya warnanya merah. Kemudian untuk daging kerbau di bawahnya, dagingnya kalau kita bandingkan dengan daging sapi, warnanya lebih gelap. Kemudian serat-seratnya juga lebih kasar. Nah, untuk daging berikutnya ada daging kambing.
untuk daging kambing sendiri jelas ciri utamanya itu adalah aromanya. Aromanya itu sangat berbeda daripada daging sapi dan daging kerbau ya, menyengat, aromanya khas. Kemudian dagingnya itu memiliki serat yang lebih halus. Selanjutnya ada daging babi. Nah, kalau kita perhatikan di gambar yang sebelah sini, daging babi itu warnanya lebih pucat, bahkan mendekati warna daging ayam. Kalau kita bandingkan dengan daging kambing, sapi, atau kerbau, dia itu lebih elastis karena kandungan lemaknya lebih banyak. Seratnya juga terlihat samar, jadi kalau kita perhatikan itu uratnya tidak begitu terlihat ya. Nah, di sini juga ada tabel kandungan gizi dari beberapa jenis daging. Seperti yang sebelumnya, yang warna merah itu memiliki kandungan tertinggi, sedangkan yang hijau terendah. Kita lihat untuk protein yang tertinggi itu ada dari daging sapi. Proteinnya 18,8 dan lemaknya yang tertinggi adalah daging babi. Untuk lemak terendah itu adalah daging kerbau, 0,5 gram per 100 gram. Berikutnya kita akan membahas tentang telur. Nah, telur yang akan dibahas di sini ada yang pertama telur ayam kampung dan juga telur ayam broiler. Kita lihat saja langsung gambar perbandingannya di sini. Gue punya gambarnya. Jadi untuk ayam kampung itu dia memiliki ukuran yang biasanya lebih kecil daripada ayam broiler. Kemudian warnanya juga lebih pucat, warna cangkangnya. Tetapi untuk kuning telurnya, biasanya telur ayam kampung itu warna kuningnya lebih cerah daripada ayam broiler. Untuk kandungan gizinya, ayam kampung lebih tinggi daripada ayam broiler. Dan untuk telur ayam kampung itu biasanya dengan pejantan, sedangkan ayam broiler itu tanpa pejantan. Jadi kalau kamu menginkubator telur ayam broiler dan ayam kampung itu bisa menetas, sedangkan ayam broiler belum tentu menetas. Telur berikutnya ada telur itik atau telur bebek. Seperti pada gambar di samping, dia itu memiliki cangkang yang lebih tebal dibandingkan telur ayam, sehingga masa simpannya menjadi lebih lama. Nutrisinya juga 2 kali lebih banyak dibandingkan telur ayam. Selanjutnya ada telur puyuh. Nah, telur puyuh ini sangat memiliki perbedaan dengan telur yang lain karena corak pada cangkangnya itu unik. Jadi dia memiliki bercak-bercak coklat. Meskipun kecil, ternyata telur puyuh ini memiliki kandungan gizi yang 3-4 kali lebih tinggi daripada telur ayam. Berikutnya ada susu. Susu ini berasal dari hewan mamalia, atau kalau kalian masih bingung hewan mamalia itu apa, silahkan dibuka lagi buku IPA-nya. Jadi produk susu itu bisa dibedakan berdasarkan kandungan lemak pada produk susu tersebut. Susu yang pertama ada susu murni atau whole milk. Susu murni ini biasanya dari setelah didapatkan atau setelah diperah dari sapi itu langsung dikonsumsi. Jadi paling prosesnya itu hanya untuk menghilangkan bakteri-bakteri pada susu berikut, biasanya hanya direbus saja atau dipasteurisasi saja. Kemudian kandungan lemaknya paling tinggi di antara susu-susu lain. Yang kedua ada susu kurang lemak. Jadi kandungan lemak dari susu ini lebih rendah daripada susu murni. Yang ketiga ada susu rendah lemak atau low fat, itu
susu yang kandungan lemaknya jauh lebih rendah daripada susu murni. Kemudian ada susu bebas lemak, jadi di dalam susu tersebut itu kandungan lemaknya tidak ada. Kemudian yang kelima, susu skim, itu juga kandungan lemaknya sangat rendah, bahkan lebih rendah daripada susu rendah lemak. Apakah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau masih ada pertanyaan silahkan nanti langsung ditanya ke WA pribadi atau boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Di sini juga ada tabel perbandingan kandungan gizi pada susu. Jadi untuk susu yang proteinnya tertinggi adalah susu domba, lemaknya tertinggi adalah susu kerbau, kalsium yang tertinggi juga pada susu kerbau. Sedangkan untuk lemak terendah itu ada pada susu kambing, hanya 3,5% saja. Nah, cukup sekian materi pada hari ini. Jika kalian sudah melihat video ini, Ibu minta kalian untuk kembali ke Google Classroom dan mengecek tugas yang ada di sana. Jangan lupa untuk absensi di Classroom juga. Oke, sampai bertemu minggu depan.